Eskalasi mematikan yang berakhir dengan musnahnya satu batalion elit Israel ini bermula tepat pada pukul 12 siang saat matahari sedang memancarkan panas tertingginya di perbatasan Lebanon. Komando Utara IDF dengan tingkat kepercayaan diri yang melampaui batas kewarasan, operasi pencarian dan penghancuran, search and destroy secara terbuka. Mereka mengerahkan batalion ke-51 dari Brigade Golani dan unit pengintai Egos didukung oleh kolom tank Merkava Mark IV. Asumsi fatal mereka adalah bahwa pasukan perdamaian Indonesia, TNI, tidak akan berani melakukan konfrontasi terbuka di siang hari bolong karena takut akan pantauan satelit dan drone internasional. Mereka bergerak masuk ke lembah Wazani dengan formasi parade tanpa pelindung seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman sendiri. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh ribuan mata yang tersembunyi. Pasukan Komando Pasukan Khusus, Kopassus TNI telah menyatu dengan alam sejak fajar. Menggunakan teknik kamuflase gili sut yang disesuaikan dengan vegetasi kering dan bebatuan kapur, prajurit Kopassus tidak terlihat oleh mata telanjang maupun sensor optik. Mereka membiarkan pasukan IDF masuk jauh ke dalam lembah cekung yang panas itu. Ketika tentara terakhir Israel melintasi titik choke point, panas matahari yang menyengat bercampur dengan hawa kematian. Komandan Kopassus menekan pemicu. Ledakan berantai ranjau Claymore yang ditanam di sepanjang tebing meledak serentak, menyebarkan ribuan bola baja ke arah formasi musuh. Debu putih kapur berterbangan bercampur dengan kabut darah merah segar yang terlihat sangat kontras di siang hari. Serangan ini bukan sekedar penyergapan, ini adalah hukuman mati bagi 200 nyawa yang terjebak di bawah matahari. Kekacauan akibat ledakan awal dimanfaatkan Kopassus untuk melakukan serangan infanteri jarak dekat yang brutal. Di tengah debu yang mulai mengendap dan silau matahari yang menyakitkan mata, sosok-sosok prajurit Kopassus muncul seolah-olah tumbuh dari dalam tanah. Mereka bergerak dengan kecepatan kilat, memanfaatkan kebingungan musuh. Pertempuran jarak dekat, close quarters battle, terjadi di bawah terik matahari. Prajurit Kopassus menggunakan senapan serbu SS-2V5 dengan peredam suara dan pisau komando. Tentara Israel yang panik mencoba menembak, tetapi mereka buta arah. Silau matahari dan kamuflase sempurna Kopassus membuat mereka tidak bisa membedakan antara semak belukar dan musuh. Jeritan kesakitan terdengar jelas. Leher-leher tentara Zionis digorok dengan efisiensi dingin. Darah menyembur deras, membasahi tanah kering yang haus. Keahlian bela diri taktis prajurit Indonesia mendominasi tentara Israel yang lebih mengandalkan teknologi daripada insting bertarung. Di siang bolong itu, tentara Israel merasakan teror musuh yang tak terlihat. Mereka melihat rekan di samping mereka jatuh dengan pisau menancap di dada, namun tidak melihat siapa pelemparnya. Kepanikan menyebar seperti api. Pasukan elit Egos yang dibanggakan hancur mentalnya. Mereka ditembaki dari jarak dekat oleh bayangan yang bergerak di antara bebatuan. Tidak ada tempat bersembunyi dari para hantu rimba yang beraksi di siang hari. Unit lapis baja IDF yang mencoba memberikan perlindungan tembakan mendapati diri mereka berada dalam mimpi buruk metalurgi. Tank Merkava Mk4 yang diklaim memiliki perlindungan terbaik menjadi sasaran empuk tim anti-tank Kopassus yang posisinya tersebar di tebing-tebing tinggi. Di bawah cahaya matahari yang terang, profil tank Israel terlihat sangat jelas. Prajurit Kopassus menembakkan roket C-90 dan Enlaw ke bagian atap tank, top attack, dan bagian belakang mesin yang rentan. Ledakan hulu ledak ganda menembus baja tank, memicu ledakan amunisi internal. Karena suhu siang hari yang sudah panas, efek termal ledakan menjadi lebih mematikan. 5 tank Merkava meledak secara berurutan, menara meriam seberat 60 ton terlempar ke udara, jatuh menghancurkan infanteri di sekitarnya. Api yang menyembur dari dalam tank terlihat transparan di siang hari, namun panasnya melelehkan kulit siapapun yang berada di dekatnya. Kru tank yang mencoba keluar dari palka disambut oleh tembakan sniper. Mayat kru tank terlihat menggantung di palka, hangus terbakar matahari dan api ledakan.
Bangkai-bangkai tank ini memblokir jalur mundur pasukan, menciptakan dinding api dan asap hitam yang menyesakkan napas di lembah yang sempit itu. Kavaleri kebanggaan Israel telah diubah menjadi peti mati besi yang memanggang isinya di bawah matahari Lebanon. Kondisi cahaya siang hari yang sempurna memberikan keuntungan absolut bagi para penembak jitu Kopassus. Menggunakan senapan antimaterial SPR-2 kaliber .50 dan AX-50, mereka memiliki pandangan high definition atau HD terhadap target mereka. Tidak ada kabut, tidak ada kegelapan. Setiap detail wajah ketakutan tentara Israel terlihat jelas di lensa teleskop. Sniper Kopassus mulai melakukan panen kepala. Prioritas utama adalah para perwira, operator radio, dan penembak mesin. Kepala para komandan IDF meledak satu persatu dengan detail visual yang mengerikan. Helm pecah, materi otak berhamburan ke udara, terlihat jelas di bawah sinar matahari. Teror psikologis yang ditimbulkan sangat masif. Tentara Israel tiarap di tanah panas, tidak berani mengangkat kepala, namun peluru penembus tembak Kopassus tetap menjangkau mereka di balik bebatuan. Darah menggenang di sekitar mayat, warnanya merah terang di atas batu kapur putih. Sniper Kopassus menembak dengan ritma yang tenang dan mematikan, seperti sedang latihan menembak sasaran statis. Rantai komando IDF putus total. Pasukan menjadi gerombolan liar yang histeris, berlarian tanpa arah hanya untuk ditembak mati seperti kelinci di ladang terbuka. Di siang hari itu, Kopassus membuktikan bahwa mata elang mereka lebih tajam daripada teknologi sensor musuh. Pukul 13, matahari berada di puncaknya. Panas di lembah bebatuan itu mencapai 40 derajat Celcius. Pasukan IDF yang terjebak dan tiarap di tanah mulai mengalami penderitaan ganda, serangan peluru dan serangan panas, heat stroke. Mereka kehabisan air karena kantong logistik mereka hancur di awal pertempuran. Dengan perlengkapan tempur seberat 30 kg dan rompi keramik yang menyerap panas, tubuh mereka mulai gagal fungsi. Banyak tentara Israel yang pingsan atau mengalami disorientasi akibat dehidrasi ekstrim, membuat mereka berdiri sempoyongan dan menjadi sasaran empuk. Prajurit Kopassus yang terlatih untuk bertahan hidup di kondisi ekstrim terus menekan tanpa ampun. Granat asap dan gas air mata ditembakkan ke kerumunan tentara Israel, membuat mereka batuk-batuk dan semakin sulit bernapas di udara panas yang kering. Mereka mati perlahan, mulut berbusa, kulit melepuh terbakar matahari dan aspal panas, serta lubang peluru di tubuh. Pemandangan tentara Israel yang merangkak memohon air di tengah ladang pembantaian hanya untuk diakhiri penderitaannya oleh peluru adalah gambaran neraka duniawi. Kehancuran fisik mereka total. Alam dan manusia bekerja sama untuk memusnahkan penjajah. Mencoba menyelamatkan sisa pasukannya, IDF mengirimkan 2 helikopter serbu AH-64 Apache untuk memberikan tembakan bantuan dari udara. Namun, di siang hari yang cerah, siluet helikopter hitam itu sangat kontras dengan langit biru, menjadikannya target yang mudah dikunci. Unit Arhanut, artileri pertahanan udara yang menyertai Kopassus segera bereaksi dengan rudal panggul RBS-70. Sebuah rudal melesat tanpa asap, smokeless, menghantam telak mesin utama salah satu Apache. Ledakan di udara terlihat jelas, baling-baling patah, mesin terbakar. Helikopter itu jatuh berputar-putar seperti batu, menghantam tebing batu dengan suara dentuman keras yang menggema di seluruh lembah. Bola api raksasa membakar semak belukar di sekitarnya. Helikopter kedua melihat nasib wingman-nya segera membuang flare dan melarikan diri, meninggalkan pasukan darat mereka mati tanpa harapan. Jatuhnya simbol dominasi udara Israel di depan mata kepala pasukan infanteri mereka sendiri menghancurkan sisa moral terakhir. Mereka tahu bahwa tidak ada malaikat penyelamat yang akan datang dari langit. Hanya ada rudal Indonesia yang menunggu. Puing-puing helikopter yang berasap menjadi monumen tambahan di ladang kematian tersebut. Menjelang sore, ketika perlawanan musuh tinggal sisa-sisa sporadis, Kopassus melakukan operasi pembersihan mopping up.
Mereka bergerak maju dengan formasi taktis, memeriksa setiap celah batu dan bangkai kendaraan. Tidak ada tawanan yang diambil dalam operasi ini. Perintahnya adalah penghancuran total kekuatan musuh yang melanggar perbatasan. Tentara Israel yang terluka parah dan mencoba mengangkat senjata dihabisi dengan tembakan jarak dekat, double tap. Lembah itu kini sunyi dari suara tembakan balasan, hanya terdengar suara langkah kaki prajurit Kopassus dan erangan musuh yang sekarat. Tubuh-tubuh tentara Israel bertumpuk di parit-parit alami, di balik batu dan di dalam kendaraan yang hancur. Pasukan elit Golani yang datang dengan sombong kini telah menjadi mayat-mayat kaku yang mulai dikerubungi lalat di bawah panas matahari. Kopassus memastikan bahwa setiap inci area telah bersih dari ancaman. Kebrutalan yang terukur dan disiplin tinggi memastikan bahwa dari 200 orang yang masuk, 200 orang mati. Tidak ada satupun saksi mata dari pihak musuh yang dibiarkan hidup untuk menceritakan detail taktik Kopassus. Hanya mayat mereka yang akan berbicara tentang kekalahan telak ini. Ketika asap mulai menipis, tim dokumentasi TNI masuk untuk menginventarisasi hasil pertempuran. Pemandangan di bawah cahaya matahari sore sangat mengerikan dan jelas. 200 mayat tentara IDF terhitung tewas. Kondisi mereka mengenaskan, hancur oleh ledakan anti-tank, leher tergorok pisau komando, atau kepala pecah oleh sniper. Seragam hijau zaitun mereka berlumuran darah yang mulai mengering hitam. Di samping itu, 6 tank Merkava dan 5 EPC Namer hancur total, kerugian material yang mencapai ratusan juta dolar. Peralatan canggih seperti radio enkripsi, tablet taktis, dan senjata Tafor disita sebagai barang bukti agresi. Lembah Wazani telah berubah menjadi kuburan massal terbuka. TNI menyusun mayat-mayat tersebut dalam barisan rapi di pinggir jalan perbatasan, sebuah pesan visual yang mengerikan bagi patroli Israel berikutnya. Bau kematian mulai menyengat di udara panas. Kehilangan 1 batalion penuh pasukan elit dalam pertempuran siang hari adalah pukulan telak yang belum pernah dialami Israel sejak Perang 2006. Unit tersebut dinyatakan musnah, annihilated, dihapus dari daftar aktif IDF selamanya. Karena pertempuran terjadi di siang hari, rekaman video dari drone dan kamera tubuh prajurit Kopassus memiliki kualitas sinematik yang jernih. Video yang memperlihatkan tank Merkava meledak, helikopter jatuh, dan mayat-mayat pasukan elit Israel yang berserakan menyebar ke seluruh dunia tanpa bisa disensor. Dunia terperangah melihat detail kehancuran tersebut. Di Tel Aviv, publik Israel terguncang hebat. Mitos kehebatan militer mereka runtuh seketika saat melihat tentara mereka dibantai di siang bolong oleh pasukan Asia. Pemerintah Israel dikecam habis-habisan. Di sisi lain, reputasi Kopassus meroket sebagai pasukan khusus paling mematikan di dunia. Analis militer global memuji taktik hantu siang hari Indonesia. Negara-negara Arab dan pendukung Palestina merayakan ini sebagai kemenangan terbesar. Indonesia dilihat sebagai raksasa militer yang tidak hanya kuat di malam hari, tetapi mampu mendominasi pertempuran konvensional terbuka di bawah matahari. Kemenangan telak ini menetapkan doktrin baru di perbatasan Lebanon. Jangan pernah mengganggu TNI, baik siang maupun malam. Trauma pembantaian siang hari membuat tentara Israel menolak melakukan patroli terbuka di sektor timur. Zona penyangga 10 km tercipta secara efektif karena ketakutan murni. TNI kini menguasai ritme perbatasan sepenuhnya. 200 mayat tentara Israel yang dikembalikan dalam kantong hitam menjadi pesan diplomatik yang paling kuat. Kedaulatan Indonesia dan mandat PBB dijaga dengan besi, api, dan darah agresor. Sejarah mencatat hari ini sebagai hari di mana matahari bersinar terang untuk memberkati para penjaga perdamaian dan membakar para penjahat perang hingga menjadi abu. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling keras dan nyata.